Halo anak-anak kelas 1 dan kelas 2, jumpa lagi kita di devosi pagi ini. Nah, sebelum kita mulai dengan kegiatan belajar hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ibu harap anak-anak sudah siapkan Alkitab, jurnal devosi, dan alat tulis untuk menulis jurnal refleksinya. Nah, sebelumnya mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat anugerah Tuhan yang senantiasa baik di dalam setiap kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan kami, memberikan kami hikmat, pengetahuan, sehingga kami boleh memahami setiap firman dan kebenaran-Mu. Jauhkan kami dari segala godaan, gangguan, sehingga kami benar-benar fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Inilah doa dan harapan kami ya Tuhan, di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Nah, anak-anak, firman Tuhan untuk kita di bawah perikop di bawah tema apakah iman bisa kosong. Nah, ini kita bisa baca di dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-22. Ibu akan membacakannya untuk kita. Anak-anak yang punya Alkitab di rumah boleh buka dan baca dari rumah masing-masing. Sedangkan yang tidak punya boleh baca di layar ya. Yakobus pasal 2 ayat 18 hingga ayat ke-22. Tetapi mungkin ada orang yang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Bukankah Abraham, bapa kita, dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Nah, demikian firman Tuhan. Nah, anak-anak, kalau kita lihat dari kita punya tema adalah apakah iman bisa kosong. Nah, sekarang kita review sedikit dari devosi kemarin ya. Jadi kemarin itu kalau iman itu di dalam firman Tuhan mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan itu pada hakikatnya adalah mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Ya. Nah, kalau kita mau lihat anak-anak, kalau kita mau lihat di dalam firman yang kita baca di pagi ini, bagian ini mengingatkan kepada kita, mengingatkan dengan keras ya, bahwa kalau kita mau percaya kepada Allah, lalu kita mengaku kepada Allah bahwa kita ini orang percaya ya. Nah, itu saja tidak langsung menjamin bahwa kita ini memiliki iman sejati ya. Tidak menjamin. Kalau Ibu Lina cuma bilang, oh Ibu Lina percaya kepada Tuhan, tetapi itu tidak menjamin ya bahwa Ibu Lina memiliki iman yang sejati. Nah, kita lihat dari bacaan kita hari ini dari Alkitab ini, Yakobus mengingatkan bahwa ada iman semacam demikian yang disebut iman yang kosong, yang ternyata itu adalah apa anak-anak? Ternyata itu adalah imannya setan. Kenapa? Karena di dalam firman Tuhan juga mengatakan bahwa setan pun percaya dan mereka juga mengakui bahwa ada Allah dan bahkan takut pada Allah.
tapi perbuatan setan sama sekali tidak cocok dengan pengakuannya. Ya, jadi maka itulah iman yang kosong dan itu bukan iman yang sejati. Nah, karena itu di firman yang kita pelajari hari ini, surat Yakobus mengingatkan kepada kita untuk kita tidak menipu kita punya diri sendiri dengan mengatakan bahwa kita sudah beriman. Karena sudah mengaku percaya. Kita bilang kita beriman karena saya sudah percaya Tuhan, jadi saya beriman. Kita tidak boleh menipu kita punya diri sendiri, ya. Nah, jika iman itu tidak ada perbuatan, maka perlu kita tanyakan. Iman yang sejati itu pasti melahirkan perbuatan yang mengasihi Allah, ya, baik di luar maupun di dalam, ya. Jadi ketika kita mengaku bahwa kita beriman, berarti kita menunjukkan perbuatan kita dengan mengasihi Allah, ya. Nah, di dalam Alkitab juga mengatakan bahwa di luar iman semua tindakan kita seperti tidak ada tujuan, ya. Kalau di luar iman kita punya tindakan itu ya seada-ada, seenaknya kita saja. Kita mau bertingkah seperti apa, bersikap seperti apa, ya semaunya kita. Nah, jadi ketika kita mau berbuat baik bukan karena mau memuliakan Kristus, maka kemungkinan besar yang kita lakukan itu ya untuk kita punya kebaikan sendiri, ya. Jadi bukan untuk mau memuliakan Allah, atau apa yang kita buat ini bukan untuk memuliakan Allah, tetapi demi kita punya kebaikan sendiri. Nah, berarti kira-kira itu iman yang sejati atau iman yang kosong, ya. Nah, dari sini coba anak-anak perhatikan dari Abraham tadi. Abraham itu adalah orang yang benar-benar beriman, ya. Jadi ketika dia bergumul untuk mendapatkan keturunan, terakhir dia mendapatkan keturunan, dapatkan Ishak. Begitu lagi Tuhan menguji imannya lagi dengan menyuruh dia untuk mempersembahkan Ishak. Tetapi Abraham menurut karena dia beriman kepada Tuhan dan dia melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Nah, jadi dari firman ini maka di sini kita mau belajar untuk mulai dari kita punya diri sendiri setiap hari ini apa yang harus kita buat. Firman Tuhan ini mengingatkan kembali kepada diri kita sendiri supaya kita tidak malas melakukan kita punya tugas, ya. Kita punya tugas sebagai seorang pelajar, ya kita belajar, kita saat mengerjakan kita punya tugas-tugas formatif, sumatif, ya kita tidak malas-malasan. Ya, nah, bagaimana kita bisa dengan rajin untuk mengerjakan semuanya itu ya kita harus minta pertolongan dari Tuhan, ya. Dan kita juga bisa dapat melakukan hal-hal yang baik atau perbuatan-perbuatan yang baik yang bisa dapat menolong orang lain, ya, seperti apa yang difirmankan oleh Tuhan, ya. Demikian firman Tuhan untuk kita di pagi ini. Dan di sini ada pertanyaan refleksi satu saja yang anak-anak harus isi di jurnal refleksi, yaitu bagaimana iman itu disebut iman yang kosong. Bagaimana, ya? Silahkan, tadi kamu sudah dengar firman Tuhan, kamu isi di jurnal refleksi kamu, ya. Nah, sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Allah buat anugerah-Mu, Engkau senantiasa menuntun menyertai kami. Kami akan mengakhiri devosi kami ini di pagi ini, dan kiranya Tuhan mau senantiasa memampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu untuk kami selalu mengetahui akan setiap firman dan kebenaran-Mu, dan kami juga melakukannya, ya Bapa. Saat ini kami akan belajar, kiranya Tuhan sertai dan lindungi kami, sehingga hari ini kami boleh mengikuti kegiatan pembelajaran
seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa dan harapan kami, di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Oke, terima kasih untuk semuanya. Tuhan Yesus memberkati.